Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program pembahasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit bersama Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Menteng Jakarta. Hari ini pelajaran Sekolah Sabat kita Senin 14 Juni 2021 berjudul Perjanjian dan Korban. Ilustrasi yang diberikan oleh penulis Sekolah Sabat pada pelajaran hari ini mengingatkan saya peristiwa yang terjadi pada saat saya masih duduk di bangku SMA. Saya ingat betul waktu itu hari Jumat malam, selepas kebaktian Vesper, kami buat sesi latihan menyanyi bersama dengan vokal grup di gereja. Selepas latihan menyanyi, saudara-saudara, mulailah kami bercanda gurau. Biasa anak-anak di kampung ya. Di canda gurau itu tiba-tiba tindakan kami terlalu berlebihan dan akhirnya terjadilah keributan sesama teman. Selesai dilerai, keributan itu selesai, kami pulang. 1 atau 2 jam kemudian pintu rumah saya diketuk. Ternyata yang mengetuk adalah orang tua dari salah satu teman yang tadi ribut. Dan tanpa saya sadari, saudara-saudara, di keributan itu gigi teman saya patah. Dan saya yang melakukannya. Saya kaget. Kagetnya lagi adalah mereka sudah lapor polisi untuk melaporkan tindakan saya itu sebagai sebuah tindakan penganiayaan. Saya tidak berdaya, saya benar-benar bingung dan tentunya takut. Karena saya tidak menyangka efeknya akan jadi demikian. Disinilah kemudian air mata saya tidak dapat saya tahankan lagi. Karena ayah saya dengan kerendahan hatinya memohon maaf kepada orang tua dari teman saya menjadi korban tersebut. Dan ayah saya berjanji untuk bertanggung jawab. Bahkan untuk semua biaya ganti rugi, dalam hal ini pengobatan yang diminta oleh keluarga, akan dipenuhi. Selesai acara itu ada perdamaian. Orang tua saya, dalam hal ini ayah dan ibu saya, hanya berdoa dan meminta saya tidur. Walaupun saya tidak dimarahi, saudara, malam hari itu, tapi saya mengerti kesalahan saya. Dan saya mengerti dengan benar betapa orang tua saya mencintai saya. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan akibatnya ditanggung oleh orang tua saya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, ayat pembahasan hari ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sepertinya Petrus sedang mengarahkan pemikiran kita, para pembaca, tentang praktek kuno ketika seorang budak dibebaskan dari perbudakan setelah harganya dibayar. Sekaligus juga mengingatkan kita, para pembaca, tentang korban penebusan di bait suci. Sebagaimana budak itu ditebus, dan seorang yang berdosa itu datang ke bait suci membawa korban tebusan, demikianlah Kristus dan kematiannya sebagai penebus perbudakan dosa yang dilakukan oleh saudara dan saya. Sebagai gantinya kematian kita dapatkan, Kristus dan kematiannya membawa jaminan dan memberi kita kehidupan kekal. Kalau ada yang bertanya mengapa hanya melalui Kristus, maka jawabannya hanyalah seorang yang sama dengan Allah sendiri, di mana di dalam Dia berdiam kehidupan yang tidak diadopsi dan tidak diperoleh, dan kehidupan itu kekal, di mana kehidupan itu dapat membayar tebusan yang diperlukan untuk membebaskan kita dari hutang yang kita buat karena kita melanggar hukum Allah. Beginilah caranya janji-janji perjanjian itu digenapi. Dan beginilah kita akhirnya memiliki pengharapan atas janji kehidupan kekal itu. Dan sekarang sebagai akibatnya kita ditebus dari dosa dan kematian. Terima kasih telah terhubung bersama kami dalam program pembahasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Pastikan kita terhubung kembali pada esok hari untuk menikmati berkat Tuhan lewat pembahasan Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati.